Yahoo minasan, welcome again with Mr. K di sini. Berhubung new chapter 1109 sudah bisa kita nikmatin di berbagai situs kesayangan, maka udah waktunya kita first react seperti biasanya, re. So, kita tadi long again, it's time to react new chapter, oke? Let's go. Namun sebelum itu ya, pastikan buat sisihkan waktu kalian sedetik aja untuk klik tombol like, re, karena itu pemicu semangat Mr. K untuk reaction. Semisal udah, langsung kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Chapter 1109 One Piece ya, berjudul Termination, yang berarti penghentian. Untuk cover judulnya, kita disajikan Onigashima yang kini udah tenggelam di lautan yang dalam. Sepertinya cover judul ini akan menjadi awal buat cover story yang emang canon, tentang Wano Kuni tentunya. Nah, kita masuk ke bagian cerita yang melanjutkan upaya Vegapunk untuk memberikan kabar kepada seluruh dunia. Ia rupanya mengirimkan ini melalui rekaman, dan di dalam rekaman tersebutnya ada salah satu satelit Vegapunk juga, yakni Saka. Mereka membicarakan soal apakah ini ide bagus memberi kabar seluruh dunia. Apakah ini gak terlalu banyak berharap orang-orang bakal mau menerima dan menyalurkan siaran itu. Namun Dr. Vegapunk ya tetap teguh pada pendiriannya. Informasi merupakan sesuatu hal yang berharga. Sekali pesan itu sudah tersampaikan, hanya butuh keesokan harinya untuk langsung tersebar ke berbagai penjuru dunia. Wow. Saka kemudian kembali menanyakan, gimana kalau seandainya seseorang menyadap dan menyensor pesannya? Terus Dr. Vegapunk meminta saran karena kemungkinan tersebut ya, saran yang diberikan adalah menumpang di jaringan komunikasi Angkatan Laut. Alhasil ya, siaran ini sampai ke seluruh den-den musim milik Angkatan Laut, ya. Dan kekacauan langsung terjadi di kubu Marine. Semua den-den musim mereka terus menyiarkan rekaman Vegapunk tanpa bisa dihentikan. Itu memang menjadi tujuan awal karena selain bisa memaksa siaran tersebar secara konstan, sinyal yang didapatkan juga lebih maksimal. Dengan demikian ya, siapapun yang memiliki den-den musi setidaknya dapat menerima pesan suara terlebih dahulu. Lalu di next panel ya, bersama dengan narasi tersebut, kita diperlihatkan Luffy berwujud raksasa sedang menjadi pawang untuk Kizaru dan Saturn. Masih berposing, tangan kanan genggam Kizaru, tangan kiri memegang kepala Saturn. Admiral dan Gorosei masih tak ada harganya di depan Luffy. Saturn mulai panik sekaligus mempertanyakan apa yang sebenarnya Dr. Vegapunk rencanakan. Kita juga diberi sedikit situasi soal grup Nami, Usopp, dan Chopper. Mereka juga terlihat bingung dari mana datangnya dan kenapa baru sekarang. Lalu ada juga Marine yang dibuat kerepotan dengan kehadiran para raksasa, sedangkan raksasanya ya santai aja melawan ketidakberdayaan Marine. Gap kekuatan yang sangat besar antara raksasa dan kubu Angkatan Laut nih. Lalu balik lagi soal siaran, meskipun soal pembajakan sinyal sudah berhasil, kini seluruh dunia tetap butuh waktu mempersiapkan den-den musi visual, serta seluruh dunia pasti beda-beda dalam melakukannya. Nah, di awalnya Dr. Vegapunk dan para satelitnya berniat memberikan waktu 1 jam pada dunia untuk bersiap-siap. Tetapi itu kurun waktu yang terlalu lama. Banyak orang yang gak senang dengan siaran ini, sehingga 1 jam adalah waktu yang cukup untuk bagi seseorang menemukan cara mematikan siaran sebelum selesai. Alhasil ya, waktu persiapan den-den musi dipersingkat jadi hanya 10 menit. Ya, tubuh asli Vegapunk sendiri lagi bener-bener gak berdaya di degapan Sanji, Apakah ini bener-bener jadi upaya terakhir sang jenius? Semoga gak mati sih. Lalu kita keluar dari Egghead sejenak. Siaran yang dilakuin oleh Dr. Vegapunk tersebut ya, sukses bikin berbagai penjuru dunia kalang kabut. Mari bahas satu persatu reaksinya lah. Pertama ada di Marijua. Gorosei dibuat heran oleh transmisi siaran Dr. Vegapunk dan langsung melakukan komunikasi dengan menanyakan kepada Saturn, Dr. Vegapunk sudah dibereskan kah? Oh ya, mereka di sini berkomunikasi bukan pakai den-den musi ya, melainkan lebih seperti telepati. Sepertinya ada salah satu Gorosei yang punya kekuatan ini. Terus ditanya soal Dr. Vegapunk, Saturn menjawab ia sudah melihat Kizaru sukses memberikan serangan fatal, sehingga harusnya Dr. Vegapunk sudah mati. Nah, Gorosei kemudian berdiskusi dan berpendapat ini adalah pesan yang dipersiapkan otomatis, di mana pemicunya adalah saat Dr. Vegapunk akan mati. Para Gorosei tak dapat memperkirakan apa yang ingin disampaikan Dr. Vegapunk. Yang pasti mereka ingin segera mencari titik sumber siaran ini, alias laboratorium di Egghead. Namun tetap menjadi sulit, mengingat ada barrier di sono. Next reaction ada di Dressrosa. Para warga langsung sigap karena tahu kalau informasi dari Dr. Vegapunk itu sesuatu yang besar. Jadi ada Leo, Rebecca, Kairos, dan lainnya. Rebecca terlihat terganggu dengan Leo dan mempertegas jangan percaya artikel buruk soal Lucy. Lanjut di desa Fusa, East Blue ya, kepala desa dan warga yang menerima pesan sayangnya gak bisa mempersiapkan den-den musik visual, sehingga cuman bisa menerima via pesan suara saja. Mereka juga terlihat gak senang dan sempat mengira pesan ini hanya akan mencela Luffy lagi.
And next, Water Seven. Kita ditunjukkan Iceberg bersama sekretarisnya Alice. Di sana mereka sigap, di mana seluruh layar visual sudah disiapkan pada masing-masing pelabuhan dan memberitahu seluruh warga untuk melihat siaran ini. Iceberg pun berpesan pada Alice agar mencatat informasi dari siaran tersebut, Rek. Wah, selalu persiapan matang ya Iceberg ya. Lalu di World Economic Journal alias di pihak Big News Morgan, semuanya terkejut siaran ini dari Angkatan Laut tapi tidak terinskripsi. Mereka terlihat sudah siap menerima pesan dan ada Vivi serta Wapol. Morgan sudah langsung mengetahui siaran ini adalah rekaman dan menebak Egghead harusnya sudah di bumi hanguskan oleh Buster Girl. Sisanya kita melihat di berbagai penjuru dunia, Rek, mulai dari East Blue, North Blue, dan South Blue merasakan antusias yang sama dalam menerima pesan itu. Begitupun di Kamabaka Island. Seluruh pasukan revolusi menyambut antusias siaran Dr. Vegapunk. Ivankov sampai mengira Dr. Vegapunk sudah gila. Sedangkan Dragon masih, ya dia merenungkan soal dialog terakhirnya dengan Dr. Vegapunk, yang mana Dr. Vegapunk mengatakan kemungkinan ia akan segera mati alias Sakara. Intinya, seluruh dunia benar-benar siap menerima kabar super gila ini. Sekarang kita berharap aja ya siaran ini gak diputus di tengah-tengah, atau minimal ya Dr. Vegapunk punya file rekamannya. Jadi walau nanti gagal penuh tersampaikan, bisa tetap tersebar di kemudian hari. Semoga saja sih. Saatnya kita balik lagi ke Egghead dan menyimak kembali epic moment, Rek. So, pertarungan duo Saturn Kizaru menghadapi Luffy masih berlanjut. Kizaru coba memberi perlawanan lewat menembakkan sinar laser dari matanya ke Luffy dan sempat membuat aur bakat Sento terpental. Meski demikian ya, Luffy masih menggenggam keduanya untuk kemudian bersiap membalas. Luffy bertekad tak akan membiarkan mereka kabur, ya. Setidaknya sampai memastikan seluruh teman Luffy sukses melarikan diri. Kali ini ya, Luffy balas memberi serangan dan Luffy benar-benar menjadikan Saturn dan Kizaru gak lebih dari sekedar serangga. Jadi Luffy ya, Rek, menepok baik Saturn dan Kizaru dengan kedua telapak tangannya, membuat keduanya saling tergeprek, persis seperti lagi tepok nyamuk. Serangan ini diberi nama oleh Luffy Gomu Gomu no Booming Down Symbol. Yang unik dari serangan ini adalah masih mempertahankan konsep kartunik dari Nika, di mana setelah selesai dikeprok ya, Kizaru dan Saturn berubah jadi seperti kertas, lengkap sama bintang di atas pertanda pusing kepala. Luffy selanjutnya membuat dua orang ini berputar di jari telunjuknya layaknya adonan martabak telur ya, dan dilemparkan sangat jauh dengan mudahnya. Waduh, hancur harga diri nih. Apalagi Luffy terlihat gembira dan full senyum. Lalu buat Kizaru ya, ia terhempas sampai ke salah satu kapal Mariam. Nampaknya Kizaru tergeletak dan dari raut wajahnya kok Kizaru kayak enggan melanjutkan pertarungan ya, entah karena kondisi fisik sudah gak memadai atau ada faktor lainnya. Sedangkan Saturn ya, ia bisa balik bermanuver layaknya bumerang dan bisa memutarkan tubuhnya seperti gangsing. Ia menggunakan seluruh kakinya untuk menyerang Luffy menggunakan momen perputaran ini. Luffy kesal karena Saturn masih baik-baik aja dan ngedumel gimana caranya supaya dua lawannya ini bisa diem. Serangan Saturn sayangnya gak berarti apa-apa lantaran Luffy bisa menghindari semuanya. Di sisi lain pulau ya, sepertinya bala bantuan raksasa lain sudah datang yang ditandai dengan tambahan satu kapal yang berlabuh. Nah, di sini ya, Saturn yang sudah makin terdesak langsung melakukan sesuatu yang disebut sebagai pemanggilan. Tak lama berselang ya, 4 petir hitam menyambar ke lokasi pertarungan Saturn melawan Luffy. Dengan lingkaran di lokasi petir tersebut menyambar ya, Luffy kaget sampai 2 bola matanya keluar. Sedangkan Sanji ya, ia bisa langsung memahami bahwa itu adalah situasi yang sama seperti si kakek laba-laba itu tiba. Dengan kata lain, ini adalah definisi dari kukira Baiwan ternyata bawa kawan. Melihat kalimat narasi yang mengatakan para planet sudah sejajar dan nama-nama Gorose juga diadaptasi dari planet, maka seenggaknya ya 99,9% yang datang ini memang keempat Gorose. Momen ini pun menjadi penutup bagi chapter kali ini, Re. Bener-bener intensitas yang gila di chapter kali ini. Tapi kabar buruknya minggu depan Prei alias libur, Re. Tapi setidaknya Mr. K dapat pembahasan banyak sih, oke? Ya nunggu Mr. K tenggorokan sembuh sih, oke? Ya itu dia yang bisa Mr. K sampaikan soal chapter 1109 kali ini. Silahkan coret-coret aja di kolom komentar dan opini kalian buat meramaikan kolom komentarnya, Re. So, see you next time. Adios di Karamelos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.